BK, kita ketemu lagi dalam proses pendampingan individu. Salah satu rangkaian dari program pendidikan calon guru penggerak yaitu melaksanakan pendampingan, yang mana pada hari ini kita fokus di pendampingan individu yang kelima. Nanti akan kita evaluasi lagi pada saat lokakarya yang kelima besok. Di mana dalam PI yang kelima ini ada beberapa fokus tujuan pembahasan kita, proses coaching kita. Yang pertama, kita akan sedikit merefleksikan terkait dengan pembuatan sumber daya atau peta sumber daya ya, atau aset sekolah yang mungkin sudah Bu Eka laksanakan di sekolah ini. Kemudian terkait dengan pengambilan keputusan, karena di situ ada beberapa materi yang sudah kita bahas, ada dilema etika, ada rujukan moral. Nanti silakan yang pernah dilaksanakan oleh atau pengalaman oleh Bu Eka seperti apa direfleksikan. Berikutnya kita juga akan sedikit mengupas terkait dengan program yang berdampak pada murid yang sudah pernah Bu Eka terapkan, itu nanti progresnya seperti apa. Nanti akan kita lihat dari hitungan 1 sampai 10 itu adalah progresnya dalam sampai angka berapa. Kemudian perkembangan komunitas praktisi yang sudah dibuat juga kita akan refleksikan, kita akan gali lagi sudah sejauh mana. Kemudian yang terakhir kita akan melaksanakan dialog pasca observasi dari rekan sejawat yang pernah Bu Eka dampingi kaitan dengan pembuatan perangkat pembelajaran. Kemudian dialog yang kemarin sudah dilaksanakan yaitu pas pra observasi, kemudian observasi di kelas. Dan hari ini silakan Bu Eka melaksanakan dialog pelaksanaan pasca observasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada saat observasi kemarin. Lembar-lembarnya untuk pra dan observasi sudah ada ya Bu Eka ya? Nya nggak apa-apa. Kemudian untuk pasca observasinya nanti silakan sama Bu Hesti untuk melaksanakan dialog coaching, namanya coaching klinik pasca observasi dengan metode coaching klinik. Baik, pertama Bu Eka, kita fokus ke dalam modul inti dari pendampingan kita terkait dengan pemetaan sumber daya sekolah di SMA swasta Paramata ini yang sudah berjalan seperti apa, baik yang Bu Eka terlibat di dalamnya ataupun Bu Eka yang belum terlibat di dalamnya, jelas prosesnya seperti apa. Silakan Bu Eka jelaskan terkait itu. Kalau kita mengingat aset yang ada di sana kan ada 7 model aset Pak ya. Ada manusia, terus ada juga tentang lingkungan sekitar yang seperti itu. Jadi aset itu yang paling kami kembangkan saat ini itu adalah aset manusianya, di mana aset manusia itu kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua wali. Di sini kami lagi menjalin sebuah bahasanya komunitas, cuman bahasanya lebih agak dibahas mungkin Pak ya, tapi lebih keaktifan dari guru-guru ini untuk meningkatkan mutu guru. Karena kita setelah ada evaluasi dari rapor mutu, ternyata pada saat ini rapor mutu guru kita ini tidak sedikit menurun. Jadi saya terlibat aktif langsung untuk merancang gimana sih caranya nanti program ini untuk bisa untuk guru ini gimana lebih meningkat lagi nih di rapor mutunya seperti itu. Jadi mungkin waktu yang akan dilaksanakan seperti tadi Pak, rencana yang akan dilaksanakan itu kami akan melaksanakan IHT untuk guru dan penertiban kedisiplinan dari guru. Jadi saya langsung terlibat langsung membantu bapak kurikulum untuk melakukan program ini. Baik, dalam identifikasi sumber daya yang sudah Bu Eka laksanakan, yang dimana Bu Eka terlibat tadi, kendala apa yang mungkin dihadapi Bu Eka? Ya, kalau kendalanya masuk ke dilema etika ya Pak, karena kita di sini menyangkut ke guru, di mana rekan sejawat kadang itu juga ada suatu mungkin ada kan yang sering tidak ada atau tidak masuk, karena mungkin kayak seperti saya sekarang di PGP nih, pada saat pemenuhan tugas mungkin saya meninggalkan kelas untuk mengerjakan tugas, nah seperti itu. Jadi kadang juga kita ingin dimengerjakan sesuai dengan peraturan SOP yang ada, cuman posisinya juga kita harus tahu posisinya beliau lagi seperti apa. Nah itu masuk permasalahan kendalanya itu di situ, dilema etika di situ. Karena kadang juga kita nih pengen seperti peraturan yang ada, benar lah ya. Cuman keadaannya nggak bisa dipaksakan kan seperti itu. Nah itu kayaknya menjadi permasalahan yang global ya, rata-rata dari kita ini ketika dihadapkan dengan hal seperti itu akan kebingungan. Kita harus pintar-pintar ngambil celah. Kayak tadi istilahnya kita mancing dapat ikan tapi nggak keruh, ini sangat susah, tapi itu harus kita upayakan dalam menerapkan aturan yang ada, mendisiplinkan guru biar rapor mutu bisa naik. Tapi kan di sisi lain kita harus benturan dengan nggak enak segala macam. Mungkin lebih ke bujukan moral juga itu ya. Baik, dalam pemetaan sumber daya itu sekali lagi
sedikit kita refleksikan bahwa dalam sumber daya itu ada dua, ada biotik dan abiotik. Baik yang di situ biotik sifatnya dia berpengaruh langsung maupun nggak langsung. Yang langsung apa ya, peserta didik, orang tua atau wali murid, kemudian jajaran komite, apalagi guru, kepala sekolah, jajaran pimpinan. Yang tidak sentuhan langsung pokoknya dengan lingkungan yang ada. Di lingkungan tersebut ternyata ada ya mungkin kandang atau apa yang di situ ternyata mempengaruhi kenyamanan sekolah, itu juga masuk biotik. Bagaimana aset yang seperti itu bisa tetap kita berdayakan. Nah itu harus sejeli itu. Gitu ya Bu, kayak ada tambahan Bu Eka? Ya, kalau untuk lingkungan yang abiotik belum saya jelaskan ya Pak, kendalanya di mana gitu. Kalau yang abiotik itu kami terkendala mungkin setelah pasca COVID, kita kan gedung ini 2 tahun nggak kepakai gitu kan, karena siswa jarang di sekolah. Nah, otomatis gedung ini banyak yang harus diperbaiki, sehingga perbaikan itu butuh proses. Kadang juga fasilitas sekolah kayak CCTV mungkin atau seperti kipas, ini kan banyak yang konslet kan, karena jarang dipakai, terus dipakainya langsung dur gitu kan, jadi banyak yang konslet. Nah, itu kendala yang langsung sulit untuk diselesaikan, karena mau nggak mau kita harus menunggu anggaran tahun depan. Sedangkan siswa ini kalau nggak ada fasilitas ini kan juga mereka merasa belajar nggak nyaman gitu kan, terus panas dan lain-lain. Itu makanya itu yang kendala dari abiotik ini. Ya, makanya dari kendala abiotik atau aset yang tidak hidup tadi seperti itu, nah seorang CGP bagaimana mampu tetap menjadikan itu sebagai aset. Nah inilah yang susah, sesuatu kekurangan tapi dijadikan sebagai kelebihan. Nah kekurangan tadi dengan kondisi yang barang yang sudah lawas, banyak yang rusak, tapi anggaran belum ada, ini kan kekurangan. Tapi aset kekurangan itu bagaimana diupayakan menjadi tetap plus. Nah, gini Pak, kalau untuk menginisiasi apa ya Pak, bahasanya untuk mengalihkan itu Pak ya, kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Jadi ada suatu improve pada saat kita mengajar dan mungkin memberikan ide ke teman lain gini. Kalau bahasanya kalau belajar itu harus dalam kelas, kita langsung bisa, karena beberapa program saya sudah turun ke lapangan, langsung bahkan ke masyarakat. Jadi itu bagian suatu kayak, oh sekolah ini belum ada nih seperti ini kan. Nah padahal ini kita tuh sebenarnya untuk menghindari anak kepanasan di kelas, tapi kita langsung ngajak anak tuh ke lapangan. Mungkin bisa mengajarkan rasa percaya diri ke anak, mengajarkan sosialisasi ke anak. Nah itu langsung lewat pembelajaran di luar kelas itu langsung terlaksana. Namanya berpikir berbasis aset. Jadi aset pun yang seperti itu tetap kita kembangkan dengan cara apa ya, kita di luar kelas. Baik, itu saya pikir untuk refleksi terkait dengan sumber daya sudah kita anggap cukup, karena memang itu tetap butuh waktu lama untuk menjadikan aset yang ada tetap menjadi sumber daya, meskipun itu aset kurang menyenangkan katakanlah gitu. Baik, lanjut kita ke refleksi terkait dengan pengambilan keputusan. Yang pertama mungkin sedikit perlu kita gambarkan, mungkin sampaikan yang sudah pernah Ika hadapi dan Ika membuat solusi yang terbaik terkait dengan rujukan pola maupun dilematika seperti apa? Oke, yang pertama itu yang jelas kita kembali lagi ke pembelajaran KS ya Pak. Kita harus mampu mengendalikan sosial emosional kita gitu, dimana pada saat suatu pekerjaan itu pasti ada dilemanya seperti itu, mau bekerja dimanapun itu pasti ada. Nah, permasalahan itu pasti timbul, kalau nggak timbul berarti lembaga itu nggak akan berkembang kan seperti itu, karena pasti konflik itu pasti ada, dan konflik itu dimanfaatkan untuk mengembangkan diri. Nah, dimana itu karena di modul pembelajaran di KS itu saya belajar banyak tentang coaching gitu kan. Nah untuk pengambilan keputusan itu saya lebih ke pertama jelas pendekatan secara emosional dulu untuk analis bersama, karena tadi pembahasan kita kan di rekan siswa ya Pak ya. Di rekan siswa itu saya melakukan coaching, saya melakukan pendekatan ya sosial emosional itu, saya tanya kenapa alasannya, terus sebelum itu pun saya harus lihat dulu nih data-data guru yang jarang masuk. Atau sedikit dijelaskan lagi kaitan dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang sudah Bu Ika terapkan tadi, kira-kira sudah puas di situ atau ada sesuatu yang merasa belum puas dan perlu dikembangkan, dan kalau perlu dikembangkan dalam visi apa pengembangannya? Oke, terima kasih Pak. Untuk kata puas belum Pak, karena kita harus belajar lebih banyak lagi. Yang hal yang harus saya kembangkan itu gini, karena cara kita untuk menularkan motivasi kita untuk tergerak dan menggerakkan ini gerakan sejauh itu yang ingin saya kembangkan, karena di sini rata-rata tuh masih sedikit pasif dan nyaman dengan pola mengajar atau nyaman dengan
pola bekerja kita menjadi guru ini kita masih nyaman-nyaman aja gitu untuk rekan-rekannya, itu yang akan kita kembangkan seperti itu, jadi untuk lebih memotivasi lagi aja. Jadi pengembangannya lebih menggerakkan lah ya, Iya, menggerakkan. Nah itulah yang menjadi PR kita sebagai seorang guru penggerak, harus mampu 3 tadi ya, bergerak, dan menggerakkan. Memang harus mudah kita bergerak, tapi untuk sampai dengan menggerakkan ini yang agak sulit. Baik, lanjut kita rencana program yang berdampak pada murid. Kaitan dengan program yang berdampak pada murid yang sudah Ibu Ika jalani selama beberapa hari atau minggu atau bulan ini, kira-kira seperti apa progresnya? Oke, kalau untuk kita kan kemarin program semata media ya Pak ya. Kalau untuk ini kan kemarin kan anak yang mengikuti ekskul semata media ini dulunya belum sebanyak ini, sekarang lebih banyak, dan anak tuh lebih banyak belajar, mungkin sekarang lebih bisa menggunakan kayak aplikasi seperti Canva, seperti Capcuk mungkin seperti itu, karena untuk ternyata kita penanamannya kayak gini, kalau kita tuh nggak kreatif, kita nggak punya inovasi, kita nggak akan berkembang hidupnya gitu kan. Makanya mereka semakin banyak terbuka untuk mengikuti ini, dan untuk akun semata media ini sekarang lebih meningkat sih Pak, dari yang mungkin followersnya itu sekitaran 100 sekian, mungkin sekarang lebih ke hampir ke 1000 seperti itu. Apa namanya program tadi? Semata Media. Semata itu kepanjangannya? SMA Paramata. Sebenarnya media SMA Paramata, gitu kan, medianya SMA Paramata. Nah tadi dibalik aja Semata Media gitu. Jadi di situ kita belajar tentang multimedia untuk anak-anak, dan kita memanfaatkan alumni-alumni yang ada untuk mengajarkan ke adik-adiknya tentang itu multimedia, karena kan seperti kayak siswa kita yang lagi rekam ini kan dulunya belum bisa nih tentang Photoshop, tentang Adobe gitu kan. Nah sekarang ada video lah ya, sekarang udah mampu. Terus dengan semata media tadi, kira-kira hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi seperti apa? Ya, kalau kendala yang dihadapi pasti di alat ya Pak, karena kadang ada mungkin kayak di laptop atau komputer yang kurang mendukung untuk dimasukkan aplikasi, karena aplikasi untuk mengedit itu kan berat dan seperti itu. Jadi kemarin ada satu kendala, terus alhamdulillah sudah terpecahkan, diberikan PC yang baru all in one, jadi kita langsung bisa nih untuk bekerja. Terus kendala kadang tuh sinyal, karena wifi di sekolah ini bertabrakan dengan tower Telkomsel yang ada di samping rumah itu, makanya sekarang tuh sinyal wifi itu kadang susah masuk, ya karena bertabrakan, mungkin saking kencengnya, mungkin sana aja kita juga ada telepon, jadi mungkin agak robohnya ya Pak ya jaringannya, jadi itu lebih ke sarpasnya berarti ya. Kalau untuk kendala manusianya mungkin belum sih Pak, belum ada. Karena lihat dari cerita Bu Eka tadi ada progres dari jumlah followers itu kan, itu salah satu bukti bahwa ada kebaikan di situ. Karena ketika ada kebaikan pasti ada peminat yang lebih gitu ya. Baik, untuk program berdampak pada murid nanti sambil jalan terus gunakan. Sekarang kita lari ke komunitas praktisi. Dari awal kita sudah ada materi komunitas praktisi dan sudah kita gali bagaimana cara mereka membuat komunitas praktisi, baik yang formal maupun non formal. Nah sekarang kita coba refleksikan sampai sejauh mana perkembangan komunitas praktisi tersebut. Oke, kalau untuk perkembangan komunitas praktisi yang ada di sekolah, tim kami ini sekarang mungkin ada peningkatan di segi keaktifan dan kemandirian. Cuman mungkin ada kendala juga di segi komunikasi ya Pak, karena kita sekarang lagi sibuk, yang ada yang PPG, terus ada yang lagi di grup ini juga, terus kita jadi komunikasinya kurang berjalan. Dan kayak untuk akhir-akhir ini, kemarin juga bikin dewan evaluasi, dan alhamdulillahnya ada perkembangannya itu, kita semakin didewasakan dengan suatu proses. Ternyata dilema, dimanapun ada dilema etika itu pasti ada solusinya seperti itu. Dan kayak pembelajaran seperti yang sudah diterapkan di modul LMS ini, saya sudah bagikan ke komunitas praktisi. Oh ternyata ada perkembangan yang lebih meningkat lagi nih, mereka bisa kayak contohnya Bu ini bisa nih menggunakan teknik STOP, terus menggunakan pembelajaran diferensiasi. Mereka bisa untuk mengikuti ini gitu. Mereka juga ikut menggerakkan juga sekolah ini. Oke, itu berarti artinya ada dampak atau ada nilai positif dari komunitas yang dibuat itu ya Bu. Kemudian dampak itu memang harus terus dikembangkan. Maka ada istilah dalam komunitas praktisi itu nggak ada kata berhasil, yang ada adalah perkembangan. Jadi sharing hari ini mungkin selesai, ada sharing yang lain harus ada terus sharing itu. Gitu. Baik, itu yang jelas jangan sampai itu mundur, tetap ada perkembangan dalam segi hasil dari pembuatan komunitas praktisi tersebut.
Baik Bu Eka, kita masuk ke akhir pendampingan. Sebagaimana di awal saya jelaskan bahwa di akhir pendampingan ini saya akan mengamati proses yang sudah Bu Eka miliki itu materinya kaitan dengan coaching klinik, di mana coaching klinik di sini kaitan dengan pasca observasi. Jadi untuk itu silakan Bu Eka melaksanakan coaching klinik dengan berkas jawab. Saya di sini tidak akan memberikan masukan apapun pada saat proses berjalan. Saya hanya akan mengamati dan nanti di akhir baru akan kita refleksikan bersama. Itu ya. Tentang jawabnya sudah ada Bu Eka? Sudah ada Pak. Bu Hesti, oke. Silakan Bu Eka dimulai.